masih punya 2 kali pertemuan setelah ini ya. Rencana saya nanti mungkin setelah libur ya, nanti saya informasikan di grup aja ya, lebih detailnya ya. Setelah libur mungkin nanti akan ada kuis ya. Jadi tanggal 25 ya, tanggal 25 ya. Rencananya akan ada kuis ya. Nah, nanti materi kuisnya dari materi minggu ke-8 sampai materi hari ini ya. Nah, untuk materi hari ini saya sudah posting di WLS. Ada di topik ke-12 ya. Jadi materi PowerPoint-nya itu jadi satu dengan materi tentang alternatif investasi. Jadi minggu lalu kita membahas tentang alternatif investasi. Kemudian minggu ini kita akan membahas tentang replacement atau penggantian. Jadi ini saya sertakan di sini satu video penjelasan tentang replacement yang saya ambilkan dari perkuliahan yang saya lakukan semester lalu ya. Kemudian nanti perkuliahan hari ini akan saya rekam juga dan nanti akan saya jadikan satu dengan link video yang sudah ada di WLS ya. Jadi nanti ini akan ada update ya setelah videonya saya upload ke Google Drive ya. Jadi materinya silahkan dilihat di ULS. Jadi sore hari ini kita akan membahas tentang replacement atau penggantian. Jadi materi tentang replacement ini ada di textbook Peter Timmerhouse dan juga ada di textbook Ulrich ya. Ini saya coba ambil materinya gabungan dari Timmerhouse dan Ulrich ya. Kemudian nanti di akhir kuliah nanti akan ada tugas ya. Dan Anda kumpulkan di akhir waktu kuliah ya. Nanti akan saya sediakan di ULS space untuk upload hasil pengerjaan tugas Anda. Jadi tugas dan kuis itu membantu nanti untuk penilaian nilai akhir supaya nanti antisipasi kalau nilai ujiannya kurang bagus ya. Jadi nanti saya bantu dengan nilai kuis dan nilai tugas. Ini saya mohon izin untuk di-record. Baik, jadi materi kita pada sore hari ini adalah tentang penggantian atau replacement. Jadi di sini intinya adalah kalau kita bayangkan dalam suatu industri atau suatu perusahaan, di mana kita bekerja sebagai salah satu karyawan, ya. Tentunya dalam industri atau perusahaan itu sudah ada suatu proses yang sudah berjalan, ya. Jadi prosesnya sudah berjalan, semua unit operasi ataupun alat yang ada di proses itu sudah berjalan dengan baik, ya. Nah, kemudian di tengah-tengah jalan ada suatu perkembangan, ya. Perkembangan ini salah satunya mungkin karena alat yang sudah kita pergunakan selama ini kemungkinan usianya sudah cukup lama gitu ya, sehingga pihak manajemen dari perusahaan atau pabrik ya atau industri itu memiliki opsi untuk mengganti peralatan yang sudah kita pergunakan, yang sudah ada ya. Nah, kita sebagai engineer, sebagai chemical engineer, salah satu tugasnya diminta untuk melakukan analisis apakah alat yang sudah ada ini
perlu diganti dengan alat yang baru yang diusulkan atau tidak perlu ya. Jadi intinya di sini istilah ini ada yang masuk. Jadi istilah replacement atau penggantian itu merefer kepada proses untuk melakukan analisis, di mana analisis yang kita lakukan adalah kita mencoba membandingkan antara proses atau alat yang sudah ada dengan proses atau alat yang baru yang kita pergunakan untuk menggantikan ya. Dan ini kita analisis dari sisi ekonomi ya. Jadi kalau dari sisi ekonomi misalkan kita dapatkan misalkan alat yang baru ini memiliki laju pengembalian yang sesuai dengan yang diinginkan oleh pihak manajemen, maka kita mengusulkan kepada manajemen untuk mengganti alat yang lama dengan alat yang baru ya. Jadi itu pengertian dari istilah replacement atau penggantian yang kita bahas pada sore atau malam hari ini. Nah, kemudian ketika kita melakukan proses replacement atau penggantian alat ataupun proses, itu ada beberapa alasan yang latar belakangi kenapa kita perlu melakukan replacement atau melakukan penggantian. Di sini ada dua ya, alasan utama yang mendorong kita untuk melakukan replacement. Yang pertama adalah ya di proses yang sudah ada ya. Jadi alat yang selama ini sudah kita pergunakan itu memang harus kita ganti ya untuk melanjutkan proses secara kontinu. Jadi alasan utamanya adalah karena alat yang sudah ada ini secara ekonomi memang harus kita ganti ya. Atau bisa juga alat yang sudah ada harus kita ganti karena ada tuntutan untuk melakukan misalkan sebagai contoh kita ingin melakukan produksi produk yang baru ya untuk memenuhi kebutuhan pasar, atau bisa juga alatnya harus diganti karena kapasitas produksinya harus kita tambah ya. Maka pada kondisi seperti ini proses replacement atau penggantian ini wajib untuk kita lakukan ya. Jadi intinya yang pertama alasannya kenapa kita melakukan proses replacement atau penggantian alat itu adalah karena alat yang sudah ada ini memang harus diganti karena berbagai alasan untuk melanjutkan operasi secara kontinu ya. Nah, kemudian alasan yang kedua yang juga sering kita temukan di lapangan, kenapa kita harus melakukan replacement atau penggantian, karena di market atau di pasar ya itu ada kemungkinan terjadi perkembangan teknologi sehingga alat yang sudah kita pergunakan di proses kita itu secara teknis mungkin mungkin akan menghasilkan yield ataupun menghasilkan konversi yang lebih rendah daripada alat yang baru yang ada di pasaran. Jadi artinya di sini alat yang sudah kita miliki itu berpotensi untuk kita ganti karena di pasar itu sudah ada alat yang lebih baru yang bisa menghasilkan produk dengan efisiensi yang lebih bagus ya atau efektivitas yang lebih bagus. Kemudian juga secara ekonomis ini memberikan keuntungan yang lebih tinggi daripada alat yang sudah kita miliki. Jadi ada dua alasan yang melatar belakangi kenapa kita perlu melakukan penggantian atau replacement. Nah, intinya di sini adalah
proses yang kita lakukan ketika kita melakukan analisis apakah suatu alat atau suatu proses perlu kita ganti, itu kira-kira prosesnya sama seperti ketika kita melakukan proses perbandingan alternatif investasi seperti yang saya jelaskan minggu lalu, ya. Jadi kalau misalkan kita diminta untuk melakukan analisis apakah proses yang sudah ada ini perlu kita ganti, perlu kita replace dengan proses yang baru, maka kita bandingkan proses yang baru yang kita usulkan sebagai pengganti, ini kita bandingkan dengan proses yang sudah ada. Jadi artinya nanti hasil analisis ini atau hasil perbandingan ini akan menentukan apakah kita perlu melakukan penggantian atau tidak, ya. Nah, kalau dalam praktek di lapangan, ya, kalau ini kita bicara secara teori terlebih dahulu, ya. Jadi artinya kita coba bandingkan apple to apple antara alat yang mau kita ganti dengan alat penggantinya. Nah, kalau dalam prakteknya di lapangan, ya, tentunya situasinya akan menjadi lebih kompleks. Kenapa saya katakan lebih kompleks? Karena mungkin kita harus memperhitungkan standar yang sudah ada, ya. Tentunya ketika kita mengoperasikan suatu industri atau suatu perusahaan, tentunya kita punya kompetitor, ya. Nah, tentunya di sini si kompetitor juga mempunyai standar tertentu, ya, sehingga di sini ketika kita ingin memutuskan apakah alat yang kita miliki perlu diganti, kita harus memperhitungkan apakah alat baru ini akan mampu menghasilkan produk yang sesuai dengan standar yang kita pakai bersama-sama dengan si kompetitor. Jadi jangan sampai alat baru ini secara efektif atau secara efisiensi mungkin lebih tinggi, tetapi spek produk yang dihasilkan jangan sampai lebih lebih rendah daripada spek yang selama ini kita pakai bersama-sama dengan si kompetitor. Jadi artinya dalam praktek atau dalam sisi praktisnya, ya, kita tidak hanya memperhitungkan perbandingan antara alat yang sudah ada dengan alat baru yang akan kita gunakan sebagai pengganti, tapi juga kita perlu memperhatikan aspek-aspek di luar perbandingan tersebut, ya. Nah, untuk metode, ya, ketika kita melakukan analisis, karena kita di sini fokus kepada aspek ekonomi, maka kita bisa menggunakan parameter-parameter yang sudah kita pelajari dari minggu ke-8 sampai minggu lalu, ya. Jadi kita bisa menggunakan yang paling simpel adalah dengan menggunakan ROI, jadi rate of return on investment, ya, yang paling simpel yang kita pakai biasanya. Dan ini bisa kita pergunakan untuk mengevaluasi apakah proses penggantian perlu kita lakukan atau tidak, ya. Nah, kalau misalkan ROI itu dianggap terlalu simpel, kita juga bisa menggunakan metode lain, di mana metode lain ini tentunya Anda sudah paham bahwa metode selain ROI itu adalah metode yang memperhitungkan nilai uang, ya, diantaranya adalah dengan menggunakan net present worth atau net present value, atau bisa juga kita menggunakan laju atau rate berdasarkan pada perhitungan discounted cash flow, ya. Jadi di sini kita bisa melakukan evaluasi atau analisis penggantian suatu proses atau suatu alat dengan menggunakan metode-metode ataupun parameter yang sudah kita pelajari dari minggu ke-8 sampai minggu lalu. Nah, untuk simpelnya kita coba lihat contoh, ya, yang ada di textbook. Jadi ini contohnya misalkan suatu perusahaan, ya, itu memiliki satu alat yang pada saat awal pembelian itu dibeli dengan harga $30.000, ya. Kemudian diketahui alat ini sudah dipergunakan selama 5 tahun, dan setelah tahun ke-5 penggunaan, itu kalau kita jual misalkan, ya, itu akan memiliki nilai jual tinggal sebesar $6.000. Ya, jadi nilainya sudah turun dari 30.000 hanya tinggal menjadi $6.000. Nah, pada saat kita membeli alat ini, itu diperkirakan
umur alat adalah sekitar 10 tahun, ya. Jadi setelah 10 tahun itu diperkirakan nilai rongsokan atau salvage value-nya adalah sebesar 0, ya. Jadi tidak ada nilainya setelah akhir tahun ke-10. Nah, untuk mengoperasikan alat ini selama ini dibutuhkan biaya sebesar $22.000 per tahun. Jadi biaya operasinya adalah sebesar $22.000 per tahun. Kemudian setelah dianalisis pada saat ini di awalnya tadi kita perkirakan umurnya sampai 10 tahun, tetapi ternyata di sini setelah kita operasikan selama 5 tahun, kemudian dianalisa kembali, diketahui bahwa alat ini hanya punya waktu selama 3 tahun atau waktu sisanya selama 3 tahun. Ya, jadi awalnya kita perkirakan 10 tahun, tapi ternyata setelah kita operasikan 5 tahun, karena berbagai faktor ya, namanya juga alat ya, barang mati, sehingga ada kemungkinan perkiraan awal kita 10 tahun ini bisa mengalami perubahan, sehingga di sini diketahui bahwa setelah 5 tahun kita operasikan, itu ternyata waktu servisnya atau waktu umur dari alat itu tinggal 3 tahun. Nah, itu alat yang sudah ada selama ini ya di perusahaan. Nah, kemudian untuk melakukan perbaikan pada proses, perusahaan itu mencoba untuk mengajukan proposal ya, di mana proposal ini digunakan untuk menggantikan alat yang sudah ada. Jadi di sini alat yang sudah ada ini diusulkan untuk diganti dengan alat baru, di mana alat baru ini punya biaya investasi awal yaitu sebesar $40.000, kemudian biaya operasinya ini lebih kecil yaitu $15.000 per tahun. Ya. Nah, dan diperkirakan ini umur alat adalah tahun ya, di mana di akhir tahun ke-10 diketahui nilai salvage value atau nilai rongsokannya adalah 0 ya. Nah, di sini dikatakan bahwa kedua alat itu akan memberikan hasil secara teknis kurang lebih sama ya. Jadi will perform the same service ya. Kemudian juga di sini diasumsikan semua cost ya, selain biaya operasi dan depresiasi itu diasumsikan konstan ya. Jadi diasumsikan antara kedua alat ini kurang lebih biaya selain biaya operasi dan biaya depresiasi itu dianggap konstan dan sama. Kemudian biaya depresiasi itu bisa kita prediksi dengan menggunakan metode depresiasi garis lurus atau straight line method. Nah, di sini ada ketentuan bahwa kita bisa melakukan penggantian alat kalau laju pengembalian modalnya itu berada di atas 10%. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini persoalan yang kita hadapi kurang lebih mirip-mirip seperti persoalan yang kita hadapi ketika kita melakukan analisis alternatif investasi. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Jadi kita lakukan seperti pada topik tentang alternatif investasi, kita tentunya di sini perlu untuk melakukan analisis perbandingan terhadap kedua alat yang akan kita bandingkan, ya. Jadi alat lama dengan alat yang baru. Nah, karena di soal itu diketahui parameter utamanya adalah biaya investasi awal, ya, initial cost. Kemudian yang diketahui juga adalah operating cost dari kedua alat, ya. Jadi kedua parameter ini yang nanti akan kita coba bandingkan untuk menghitung berapakah laju pengembalian modal yang yang dihasilkan dari kedua alat ini, ya. Jadi karena persoalannya cukup sederhana, di mana kita hanya diminta memperhitungkan biaya operasi dan depresiasi ya sebagai total dari pengeluaran yang perlu kita keluarkan per tahun untuk masing-masing alat.
ya. Jadi di sini kita coba untuk melakukan pemilihan kira-kira alat mana yang perlu kita pilih, apakah kita memilih untuk tetap menggunakan alat yang lama atau kita memilih untuk mengganti dengan alat yang baru. Maka di sini kita perlu mempertimbangkan pertama adalah pengurangan pada pengeluaran, ya. Kalau misalkan kita mengganti alat yang lama dengan alat yang baru, karena alat yang baru itu sesuai dengan yang ada di soal itu akan memberikan penghematan pada pengeluaran atau expense. Kemudian kita juga perlu mempertimbangkan jumlah modal yang perlu kita keluarkan, karena alat yang baru itu membutuhkan modal atau biaya investasi yang lebih besar daripada alat yang sudah ada, ya. Jadi kedua faktor ini yang akan kita bandingkan, ya. Karena kita tahu bahwa laju pengembalian modal itu bisa kita hitung pertama dengan menggunakan rasio antara profit dengan biaya investasi, atau bisa juga kita menggunakan rasio antara penghematan dengan investasi yang kita lakukan, ya. Jadi intinya penyebutnya itu harus investasi, gitu ya. Pembilangnya itu nanti bisa bervariasi tergantung dari soal. Nah, kalau kita lihat untuk alat yang baru, ya, kalau kita lihat alat yang baru, maka di sini biaya pengeluaran atau biaya operasi yang harus kita keluarkan per tahun itu adalah $15.000. Ini ya. Kemudian biaya depresiasinya itu adalah 40.000 dikurangi 0 karena salvage value-nya 0, kemudian dibagi dengan 10 tahun umur alat, ya. Sehingga di sini kita dapatkan total biaya pengeluaran yang harus kita keluarkan kalau kita menggunakan alat yang baru itu adalah sebesar $19.000. Kemudian kita ketahui bahwa alat yang sudah ada itu sudah dioperasikan selama 5 tahun, ya. Jadi sudah kita operasikan selama 5 tahun, kemudian diprediksikan dia bisa berumur selama 10 tahun, ya. Kemudian setelah dioperasikan selama 5 tahun, kalau misalkan alatnya kita jual, itu akan menghasilkan uang sebesar $6.000. Jadi sini kita lihat bahwa pada kondisi yang ada saat ini, pada akhir tahun kelima, ya, itu nilai alatnya adalah sebesar $6.000, ya. Nah, oleh karena itu, kalau kita ingin membuat perbandingan yang yang apple to apple, ya, yang cukup beralasan atau reasonable, ya, maka kita harus membuat perbandingan terhadap semua cost atau semua biaya berdasarkan pada waktu saat ini, ya. Di mana pada waktu saat ini untuk alat yang sudah ada itu artinya dia sudah beroperasi selama 5 tahun, ya. Sementara alat yang baru itu artinya dia didatangkan pada tahun ke-0, ya. Dan itu setara dengan tahun ke-5 dari alat yang sudah ada. Nah, oleh karena itu di sini kita perlu perlu memperhitungkan biaya depresiasi dari alat yang sudah ada, ya. Di mana alat yang sudah ada itu diketahui pada situasi saat ini itu akan memiliki umur sisa sebesar 3 tahun, ya. Jadi umur sisanya 3 tahun, sehingga kalau kita hitung biaya depresiasinya itu adalah sama dengan $6.000, yaitu nilainya dia saat ini. Kita bukan menggunakan 30.000, ya, tapi menggunakan $6.000 dikurangi service value-nya 0, kemudian dibagi umurnya adalah 3 tahun. Jadi 6.000 kurangi 0 dibagi 3 sama dengan $2.000, ya. Jadi ini adalah biaya depresiasi untuk si alat yang sudah ada atau alat yang lama. Nah, kemudian sama seperti yang alat baru, ya. Jadi alat baru itu biaya totalnya adalah biaya pengeluaran atau biaya operasi itu ditambah dengan biaya depresiasi. Nah, untuk alat yang lama itu biaya operasinya adalah 22.000, sehingga nanti kita hitung biaya pengeluaran
secara total adalah biaya operasi plus depresiasi, yaitu 22.000 plus 2.000, sehingga akan menghasilkan angka $24.000. Jadi kalau kita bandingkan, yang satu menghasilkan pengeluaran atau membutuhkan pengeluaran setiap tahunnya $19.000, sementara yang alat baru ini membutuhkan pengeluaran setiap tahun $24.000. Nah, apakah berhenti sampai di sini? Tentu saja tidak ya. Jadi kita tadi punya patokan di awal bahwa perusahaan tidak akan melakukan penggantian pada peralatan kalau nilai laju pengembalian modalnya itu di bawah 10%. Jadi laju pengembalian modalnya harus di atas 10% kalau kita ingin mengganti alat yang lama dengan alat yang baru. Nah, berikutnya yang kita lakukan adalah coba kita lihat yang baru itu biaya operasinya atau pengeluarannya $19.000 per tahun, sementara yang lama itu pengeluarannya per tahun 24.000, sehingga kalau kita membeli alat yang baru itu artinya kita melakukan penghematan sebesar $5.000 per tahun yang didapatkan dari 24.000 minus $19.000. Jadi kalau kita ganti alat yang lama dengan alat yang baru, artinya kita setiap tahunnya menghemat biaya pengeluaran atau biaya operasi plus depresiasi itu sebesar $5.000 ya. Nah, sekarang kita lihat berarti di sini karena kita melakukan pembandingan antara alat yang lama dengan alat yang baru, di mana kita dapatkan saving-nya adalah $5.000 per tahun, jadi artinya ini akan berfungsi sebagai pembilang pada rumus untuk menghitung laju pengembalian modal. Kemudian kita lihat bahwa alat yang baru itu kita beli dengan harga 40.000 ya. Jadi artinya kalau kita bandingkan dengan kondisi alat yang sekarang yang harganya $6.000 ya. Jadi artinya di sini kita perlu mengeluarkan biaya tambahan sebesar 40.000 kurangi $6.000 ya, atau sebesar $34.000 untuk membeli alat yang baru. Jadi artinya di sini kita perlu melakukan investasi tambahan sebesar 34.000 ya untuk mendapatkan penghematan sebesar $5.000 per tahun kalau kita ingin melakukan penggantian ya, atau dengan kata lain kita bisa menghasilkan laju pengembalian modal sebesar 5.000 penghematan ya dibagi dengan investasi 34.000 kali 100%. Ya, di mana itu angkanya kebetulan lebih besar daripada 10%. Jadi angkanya itu berada di atas minimal persen laju pengembalian modal yang diinginkan oleh pihak manajemen. Sehingga kesimpulannya untuk kasus ini kita bisa mengusulkan untuk mengganti alat yang lama dengan alat yang baru dengan catatan bahwa kita perlu mengeluarkan uang sebesar $40.000 ya untuk menghasilkan penghematan sebesar $5.000 per tahun ya. Jadi itu satu contoh bagaimana kita menerapkan analisa keuntungan atau profitability analysis di dalam proses analisis replacement atau analisis penggantian di suatu perusahaan atau suatu industri. Nah, contoh lain misalkan ya, suatu industri yang baru ya, kebetulan di sini industrinya adalah industri manufaktur yang baru saja dilakukan proses konstruksi ya, dan sudah dioperasikan ya, jadi sudah beroperasi secara kontinu. Kemudian untuk mengoperasikan perusahaan ataupun industri manufaktur ini itu kita menggunakan
menggunakan unit komputer ya yang kita desain sendiri, yang di sini kita sebut sebagai OPT komputer ya. Dan ini dikembangkan oleh departemen riset yang ada di perusahaan, dan saat ini diketahui bahwa pabrik manufaktur ini atau industri manufaktur ini sudah beroperasi selama kurang lebih atau kurang dari 1 minggu ya. Dan ternyata hasil yang didapatkan itu industrinya atau perusahaannya itu beroperasi sesuai dengan harapan atau sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan di awal ya. Jadi artinya tidak ada masalah gitu ya. Nah, tetapi kita tahu bahwa dunia IT ya itu berkembang dengan sangat cepat ya, sehingga ketika kita operasikan industri kita selama kurang dari 1 minggu, ternyata di pasaran itu sudah ada komputer yang baru ya, di mana komputer baru ini bisa secara teori bisa menggantikan komputer OVT yang sudah ada di perusahaan, dan ini akan menghasilkan hasil kerja yang sama persis seperti komputer yang sudah kita pergunakan ya, tetapi ini menghasilkan penghematan pada pengeluaran ya, karena komputer yang baru ini bisa mengurangi biaya untuk maintenance dan juga mengurangi biaya untuk personil ya, atau biaya untuk teknisinya. Nah, tetapi masalahnya adalah kalau kita memutuskan untuk membeli dan menggunakan komputer yang baru, maka artinya komputer yang lama ini menjadi tidak bisa kita pakai dan useless ya. Jadi artinya kita buang gitu ya. Padahal sudah kita desain dengan bersusah payah dan sampai saat ini tidak ada masalah gitu ya. Tetapi kebetulan di pasaran itu sudah ada komputer yang lebih baru yang bisa menghasilkan pekerjaan yang sama, hasil pekerjaan yang sama, tetapi catatannya adalah dia bisa menghemat pengeluaran ya, karena maintenance-nya lebih mudah gitu ya. Nah, kalau kita bandingkan kedua komputer ini, maka kita mendapatkan tabel perbandingan seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat di sini komputer yang sudah ada ini kita sebut sebagai OPT komputer, dan komputer yang baru yang akan kita coba bandingkan dan coba kita gunakan sebagai komputer alternatif pengganti, ini kita sebut sebagai NTR komputer ya. Nah, dari sisi investasi awal, OPT komputer itu membutuhkan investasi $2 juta, sementara NTR komputer itu membutuhkan investasi $1 juta. Jadi ini jangan bayangkan komputer seperti yang di rumah ya, tapi ini komputer yang betul-betul terintegrasi dengan alat-alat yang ada di perusahaan, dan ini dipergunakan untuk mengontrol semua alat yang ada di perusahaan. Seperti komputer yang kalau Anda sudah pernah kerja praktek, itu komputer yang ada di ruang kontrol ya, yang fungsinya adalah untuk mengontrol bekerjanya semua alat yang ada di proses. Jadi kembali ke ini ya, ke tabel. Jadi capital investment itu 2 juta banding 1 juta. Ya, ini saya kira karena perkembangan teknologi IT cepat ya, sehingga di sini kita lihat biaya investasinya yang komputer baru itu jauh lebih murah daripada yang komputer lama gitu ya. Nah, kemudian di sini diketahui masing-masing komputer itu punya umur yang sama, yaitu 10 tahun. Kemudian salvage value atau nilai rongsokannya adalah 0 di akhir tahun ke-10. Kemudian di sini seperti yang sudah disebutkan di soal bahwa pengeluaran per tahunnya atau annual expense itu komputer yang baru ya itu membutuhkan pengeluaran yang lebih kecil, jauh lebih kecil daripada yang komputer lama.
Jadi yang NTR komputer itu pengeluarannya setiap tahunnya adalah $50.000, sementara yang OVT komputer itu pengeluarannya setiap tahun adalah $250.000. Nah, apakah rekomendasi yang akan kita ajukan ke perusahaan? Apakah kita akan mengganti komputer OVT dengan komputer NTR, ya, sehingga nanti OVT komputernya menjadi tidak berguna sama sekali, atau kita tetap menggunakan OVT komputer, kita nggak perlu membeli NTR komputer atau komputer yang baru. Nah, ini persoalan yang nanti kemungkinan akan Anda temukan ketika Anda sudah bekerja di industri, ya. Jadi ini persoalan yang saya kira sederhana, tetapi kemungkinan akan kita temukan karena salah satu sebabnya adalah perkembangan teknologi yang sangat cepat, sehingga kita di sini perlu untuk segera menentukan apakah perlu melakukan penggantian alat atau tidak perlu. Nah, kalau kita asumsikan misalkan depresiasinya itu garis lurus, ya, sehingga di sini kita bisa lihat bahwa untuk komputer yang baru atau komputer NTR, ya, itu akan menghasilkan total pengeluaran sebesar $50.000, ini ya. Kemudian ditambah dengan biaya depresiasi, yaitu 1 juta dikurangi 0 dibagi dengan 10, ya, sehingga total akan menghasilkan per tahunnya itu sebesar $150.000, ya. Nah, karena OVT atau komputer yang lama sudah kita pergunakan, walaupun hanya kurang dari 1 minggu, ya, maka di sini kita bisa membuat asumsi bahwa untuk komputer yang lama atau komputer OVT, ini kita asumsikan karena ini harus apple to apple dari sisi waktu, ya. Jadi anggapannya begini ya, misalkan kita sudah pergunakan OVT komputer ini selama 1 minggu. Kemudian anggaplah kita lakukan analisis itu misalkan hari ini, misalkan ya. Tetapi pembelian alatnya itu kemungkinan tidak bisa hari ini, ya. Kemungkinan bisa minggu depan atau bulan depan. Sehingga untuk melakukan perbandingan secara fair, ya, secara reasonable, artinya dari sisi variabel waktunya harus kita buat kurang lebih sama, ya. Jadi artinya di sini untuk komputer lama atau komputer OVT, ya, untuk komputer OVT, walaupun dia investasi awalnya $2 juta, kemudian diketahui umurnya itu 10 tahun, kemudian di sini salvage value-nya 0, maka di sini kita asumsikan dia tidak mengalami depresiasi. Karena apa? Karena diketahui bahwa dia baru dipergunakan selama kurang lebih 1 minggu, dan kita asumsikan komputer OVT ini pada waktu saat ini ketika kita melakukan analisis, ini artinya ketika barang barunya itu sudah datang, maka si OVT ini menjadi tidak bernilai, ya. Walaupun sebenarnya dalam kenyataannya ketika si NTR yang baru ini datang, kemungkinan kalau OVT ini kita jual mungkin ada nilainya gitu ya. Tapi untuk studi atau untuk analisis yang kita lakukan saat ini, kita asumsikan si OVT-nya ini bernilai 0, ya. Sehingga kalau dia bernilai 0, maka karena salvage value-nya juga 0, maka di sini depresiasinya ini akan menjadi 0, ya. Sehingga untuk komputer OVT atau komputer lama di sini total pengeluaran yang kita keluarkan per tahun itu sama dengan $250.000 ditambah dengan depresiasi, ya, karena depresiasinya 0, maka di sini kita anggap dia tidak mengalami depresiasi atau total pengeluarannya adalah $250.000 per tahun. Nah, karena kita asumsikan bahwa ketika si komputer baru atau NTR ini dipasang, ya, artinya OVT-nya ini yang kita investasikan sebesar $2 juta, ini artinya nggak akan kita pakai gitu ya. Artinya investasi $2 juta itu menjadi
useless ya, menjadi hilang gitu ya. Nah, sehingga di sini kita bisa kita bisa prediksi ya. Jadi artinya dengan selisih harga $1 juta, jadi artinya kita investasikan selisihnya $1 juta, kita bisa mendapatkan penghematan sebesar 250.000 kurangi $150.000 ya. Jadi artinya kita menghemat per tahunnya itu $100.000 ya. Kemudian kita perlu untuk melakukan investasi tambahan sebesar $1 juta, sehingga kita bisa menghitung laju pengembalian modalnya adalah sama dengan $100.000 dibagi dengan $1 juta dikali dengan 100 atau sama dengan 10% ya. Jadi kalau misalkan si pemilik pabrik atau pihak manajemennya mengindikasikan kalau misalkan 10% itu acceptable atau bisa diterima, artinya kita bisa usulkan untuk mengganti OPT dengan NTR ya, kalau sesuai dengan perhitungan ini. Tapi kalau misalkan persennya itu harus misalkan di atas 15%, artinya ini angka 10% ini berarti tidak bisa diterima, atau artinya kita tetap menggunakan komputer lama ya, kita nggak usah ganti dengan komputer yang baru. Nah, itu kira-kira persoalan yang kita hadapi ketika kita mencoba untuk melakukan alternatif investasi ya. Saya kira itu contoh-contoh yang bisa kita bahas pada malam hari ini untuk untuk topik tentang replacement atau penggantian ya. Jadi secara teoritis parameter yang paling mudah kita pergunakan adalah kita menggunakan laju pengembalian modal sebagai parameter yang utama untuk membandingkan alternatif baru dengan alternatif yang sudah ada. Nah, kalau kita lihat dalam sisi praktek ya, sisi praktek, kalau tadi kita coba melihat dari sisi teori ya, artinya di sini dalam prakteknya ya, tentunya selain analisis ekonomi sederhana seperti yang kita bahas tadi, kita juga perlu mempertimbangkan faktor-faktor lain ya. Jadi yang pertama, pada banyak kasus ya, tentunya di sini kita perlu mempertimbangkan ketersediaan modal yang tersedia ya. Jadi apakah capital atau modal awal yang kita yang disediakan untuk kita itu cukup atau enggak gitu ya. Jadi misalkan contohnya di sini ya, misalkan atau yang lebih ekstrim yang di sini ya. Nah di sini kita perlu menghabiskan uang tambahan $40.000 ya, padahal yang sudah ada itu angkanya cuma $30.000. Jadi artinya ketika kita mempropos untuk mengganti alat, maka kita perlu cari info ya, kira-kira manajemen atau pihak pemilik pabrik itu ketersediaan kapitalnya berapa gitu ya. Jadi kalau misalkan dia propose $40.000 ya, tapi ternyata kapitalnya cuma $10.000 yang tersedia untuk untuk mengganti, ya otomatis usulan kita menjadi tidak berguna gitu ya. Tapi kalau misalkan ini kapitalnya ini tersedia, ya otomatis kita bisa usulkan untuk melakukan penggantian alat. Nah, kemudian faktor yang kedua yang sering membatasi kita adalah akurasi kita melakukan estimasi ya. Jadi akurasinya apa? Banyak hal di sini ya. Misalkan ya, ini ya service value ya. Ini mungkin tidak persis dalam kenyataannya mungkin tidak persis sama dengan 0 ya. Karena yang namanya barang itu kan pasti kalau kita jual ya, apalagi kalau kita jual bukan di akhir
masa umurnya dia, itu ada kemungkinan dia punya nilai jual gitu ya. Ini artinya tidak nilainya tidak nol. Atau mungkin estimated economic life-nya mungkin tidak sesuai dengan prediksi awal kita ya. Mungkin saja karena alat itu adalah alat yang berasal dari produsen yang cukup andal, mungkin saja ini umurnya bisa lebih dari 10 tahun, misalkan seperti itu. Jadi prediksi yang kita lakukan itu akan dipengaruhi juga oleh akurasi estimasi yang kita lakukan ketika kita menentukan laju pengembalian modal yang kita hitung. Ya. Nah, tentunya di sini kata final apakah kita perlu melakukan penggantian atau tidak perlu melakukan penggantian ini sangat tergantung pada banyak faktor ya. Yang ini sangat tergantung dari masing-masing perusahaan. Yang ini akan perlu Anda analisa sebelum Anda melakukan penulisan proposal untuk apakah perlu mengganti alat atau tidak mengganti alat gitu ya. Walaupun secara teoritis Anda sudah hitung dengan detail, tapi tentunya banyak faktor lain yang perlu Anda perhitungkan. Jadi saya kira itu yang menjadi topik bahasan kita pada malam hari ini. Kira-kira ada pertanyaan sampai di sini? Permisi Pak, saya mau tanya Pak. Ya, silakan Vera. Tadi ada angka 250.000 kurang 150.000 itu dari mana? Nah ini Pak. Oh ini angka, oh ini dari sini. Jadi expense-nya apa? Jadi yang kita pakai sebagai pembilang pada perhitungan laju pengembalian itu kan bisa dari profit atau bisa dari penghematan ya. Jadi kalau di sini kebetulan informasi yang kita dapatkan adalah biaya atau total biaya per tahun ya untuk masing-masing alat ya. Kebetulan yang alat baru ini kan dia lebih hemat ya, dia lebih hemat daripada alat lama. Sehingga di sini sebagai pembilangnya itu kita kita bandingkan kira-kira berapakah penghematan yang kita dapatkan kalau misalkan kita ganti alat yang lama dengan alat yang baru. Jadi di sini kebetulan untuk alat yang lama itu pengeluarannya per tahun 250.000. Kemudian kalau kita misalkan ganti dengan komputer yang baru, itu kita hanya mengeluarkan sebesar 150.000. Jadi kalau kita ganti dengan yang baru, itu kita bisa hemat per tahunnya itu sebesar $100.000. Hasil dari 250 kurangi 150.000. Jadi itu kita pakai sebagai pembilang di sini untuk menghitung laju pengembaliannya. Oh ini Pak, maksud saya itu kalau mau bandingkan apple to apple, kenapa nggak ada depresiasi juga untuk yang alat lama? Di situ tulisnya in example no depreciation charge gitu. Jadi saya mikirnya kayak kurang sebanding gitu. Kenapa yang komputer baru dikenakan depresiasi, tapi yang lama nggak kena depresiasi? Apa karena hanya pemakaian yang baru 1 minggu tadi itu Pak? Bukan. Pertimbangannya karena begitu kita ganti dengan alat yang baru ya. Dalam kasus ini kan dikatakan bahwa ini ya. However, if the new computer is installed, your present computer is essentially worthless because you have no other use for it. Jadi artinya di sini dikatakan bahwa kalau kita ganti komputer lama dengan komputer baru, artinya komputer yang lama ini artinya harus dibuang gitu. Pada kasus ini ya. Jadi artinya dia tidak punya nilai jual ataupun tidak punya kegunaan kalau misalkan komputer baru ini sudah datang dan sudah kita install. Sehingga di sini dikatakan bahwa untuk proses penggantian dengan komputer NTR, maka di sini komputer OPT-nya ketika NTR-nya sudah datang itu memiliki nilai yang istilahnya nggak ada nilainya gitu ya. Jadi di sini kalau misalkan kita kita hitung depresiasinya ya otomatis nggak ada depresiasi karena dia udah nggak dipakai lagi kan. Oh ya, makasih Pak. Ya. Lain misalnya kalau di sini disebutkan ini nggak ada misalkan, nah ini nanti persoalannya lain lagi nanti ada biaya ininya.
depresiasinya. Jadi kalau kalimat ini misalkan hilang ya, artinya ketika si komputer barunya datang, artinya si OPT ini mungkin dipakai untuk keperluan lain gitu kan. Nah, kalau dia dipakai untuk keperluan lain, artinya kan ada nilai depresiasinya dia kan. Ada cost yang harus kita bayar karena depresiasi tadi kan. Tapi karena di soal itu dikatakan bahwa dia tidak bisa dipakai gitu ya, harus dibuang, ya otomatis ini nggak ada depresiasi jadinya. Mungkin ada pertanyaan lain? Nah, kalau tidak ada pertanyaan lain, ini tugasnya ini. Suatu pabrik ini menggunakan turbin yang digerakkan oleh steam. Kemudian ada sebuah proposal yang masuk ke jajaran direksi untuk mengganti turbin tersebut dengan turbin yang digerakkan oleh gas. Adapun perbandingan kedua turbin tersebut dari segi biaya investasi dan operasionalnya ditampilkan pada tabel berikut. Nah, ini. Jadi yang alat lamanya adalah turbin steam, alat barunya adalah turbin gas. Nah, turbin steam ini biaya investasi awalnya adalah $500.000. Sementara turbin gas $400.000. Kemudian biaya bahan bakar per tahun untuk turbin steamnya 16.000, turbin gasnya 23.000. Sementara biaya perawatan dan perbaikan per tahun yang turbin steam $12.000, turbin gasnya $15.000. Sementara biaya asuransi dan pajak per tahun untuk yang steam $18.000, yang gas $12.000. Sementara usia alat masing-masingnya adalah turbin steam 20 tahun, turbin gas adalah 10 tahun. Dan nilai rongsokan atau salvage value di akhir usia alat itu masing-masing 0. Jika Dewan Direksi menginginkan nilai return on investment atau ROI-nya minimal 10% untuk setiap investasi baru, menurut Anda, turbin yang manakah yang Anda ajukan ke Dewan Direksi? Sertakan perhitungan saudara. Jadi ini soal silakan dikerjakan. Butuh waktu berapa lama kira-kira? Sih Pak, saya mau tanya lagi Pak. Ini Ya, berarti kalau turbin steamnya, maksud saya turbin gasnya dipakai, turbin steamnya sudah ada bisa dipakai lagi gitu ya Pak? Atau gimana? Oke. Di sini nggak ada penjelasan. Jadi untuk kasus ini Anda bisa perlakukan sama seperti yang contoh awal yang pertama. Oh iya, makasih Pak. Ya, jadi contoh awal pertama itu artinya Anda hitung juga depresiasinya berarti. Coba dilihat di soal yang pertama, ya, contoh soal yang pertama. Oke, jadi ini Anda kerjakan, butuh waktu berapa lama kira-kira? Kalau nggak ada yang menjawab, 5 menit cukup ya? Jangan dong Pak. Ya makanya saya tanya butuh berapa. Saya sudah mau nego, maksudnya berapa lama. Nanti saya set di ULS-nya waktunya nanti. Sampai kelas berakhir deh Pak, mungkin Pak. Oke, boleh. Karena ini tugas, jadi saya pokoknya sediakan space di ULS. Jadi nanti yang tidak hadir
risiko ditanggung sendiri, tidak ada waktu untuk ini ya, untuk perpanjangan perpanjangan waktu ataupun tugas di luar jam kuliah ya. Sorry, ini saya stop dulu ya. Saya set dulu di ULS. Anda silahkan mungkin baca-baca PowerPoint-nya dulu sambil saya ini. Oke, waktu kuliah kita sampai 19 maksimal 19.20 ya. Jadi juditnya 19.20. Saya save. Oke, baik. Jadi soal sudah saya post di ULS. Semua bisa akses ULS kan ya? Kalau ada yang kebetulan tidak bisa mengakses, mohon saya diinformasikan. Ini saya letakkan di 13. Ini ya, tugas 1 UAS 11 Mei ya. Silakan Anda klik. Nah, nanti soalnya saya posting di sini dalam bentuk PDF untuk memudahkan Anda ya. Kemudian nanti silakan di upload di ULS. Saya beri waktu sampai 7.20 ya. Kira-kira bisa dipahami? Ada pertanyaan dari apa yang saya sampaikan? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, saya tawarkan aja, apakah Zoom ini mau di on apa di off? Karena kita sudah punya media ULS, silakan nanti pokoknya juditnya jangan sampai lewat ya. Kalau sampai lewat nanti nilainya saya diskon ya. Nah, ini kita sepakati aja. Ini Zoom-nya mau di end atau mau di on kan? Nggak ada yang menjawab sama sekali. Saya ngikut, Pak. Baik, kalau misalkan kita end, nanti kalau ada pertanyaan tentang soal, itu bisa disampaikan di grup, gitu gimana? Saya tawarkan seperti itu. Iya, Pak. Jadi ini sifatnya tugas ya. Tugas itu jadi ya intinya kembali ke ini saudara sebenarnya, kembali ke kesadaran saudara sendiri ya.
tugas itu fungsinya ada dua. Yang pertama, melatih Anda mengerjakan sendiri, ya. Yang kedua, nanti fungsinya juga bisa untuk menambah nilai nanti, ya. Nah, masalah nanti mau dikerjakan masing-masing atau mau dikerjakan bersama, itu saya persilahkan, ya, karena sifatnya tugas. Lain kalau misalkan kuis atau ini ya, kuis atau ujian. Jadi ini kesimpulan saya, ini saya end Zoom-nya, silakan dikerjakan. Pokoknya saya terima di ULS maksimal jam 7.20 gitu ya. Kita sepakati seperti itu ya. Ya, Pak. Baik, kalau sudah kita sepakati, sudah semuanya sepakat, tidak ada pertanyaan terkait dengan materi, Anda bisa mulai mengerjakan. Pokoknya saya tunggu submitted papernya maksimal jam 7.20. Jadi ini Zoom-nya saya end sementara ini ya. Nanti file rekamannya saya posting di Google Drive. Linknya nanti saya informasikan di ULS dan juga di grup nanti ya. Oke, setuju ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Siap. Oke, kalau begitu ini saya end. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan. Selamat berlibur juga dan selamat mohon maaf lahir batin bagi yang akan merayakan Idul Fitri. Kita bertemu lagi setelah liburan ya. Jaga kesehatan masing-masing ya. Oke, ini saya end. Terima kasih. Selamat malam ya. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Sama-sama.